Tuhan, Shalom. Haleluya. Masih semangat? Puji Tuhan. Selamat malam kaum muda yang dikasihi Tuhan. Malam ini walaupun kita sudah ada di bulan Desember, tetapi karena tidak ada renungan harian, makanya ibadah kaum muda, juga ibadah wanita, ibadah doa, saya akan tetap bagikan firman dengan harapan bukan hanya orang muda dan wanita gitu yang dengar, semua bisa membuka renungan ini untuk menambah makanan rohani kita. Puji Tuhan, malam ini kita akan berdoa sebelum saya sampaikan firman. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah menjaga, melindungi, memelihara kami kaum muda remaja di sepanjang minggu ini. Dan di awal bulan Desember ini kami tetap mengisi rohani kami dengan firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka buat firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman ini menguatkan kami sebagai orang muda yang hidup di zaman akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Saya berikan judul firman Allah malam ini, gaya hidup orang muda. Firman ini ditujukan kepada setiap kita yang hidup di zaman akhir ini. Ya, kadang-kadang orang muda itu salah menilai. Kita kadang berprasangka orang muda itu kan SD kelas 6 itu sudah disebut remaja ya, SMP, SMA, kuliah. Memang kadang banyak orang sudah kuliah, tapi mungkin cara berpikirnya itu beda dengan orang zaman dulu. Kalau udah kuliah itu udah benar-benar dewasa gitu. Tapi karena sekarang ini kan segalanya serba mudah, anak mami papi gitu. Jadi kadang sudah kuliah pun cara berpikirnya itu beda jauh dengan generasi masa lampau. Kadang orang sekarang itu berpikir orang yang hebat itu orang yang penampilannya maco gitu kan, yang gaul, cara berteman kayak yang di sinetron. Kadang orang berpikiran seperti itu. Nah, untuk itu malam ini kembali firman Tuhan mengingatkan, kalau kita tahu teknologi begitu canggih, meningkat, maka gaya hidup manusianya pun berbeda, berubah. Gaya hidup itu kadang juga mempengaruhi stres, depresi manusia. Bahkan juga bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Gaya hidup itu apa? Cara berpakaian, berpenampilan, cara makan, cara minum, ya kan, cara bergaul. Itu gaya hidup, semua terpengaruh. Nah, satu ayat saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Firman Tuhan bilang, aku tidak akan menimpakan tulah penyakit ya yang menimpa Mesir dunia ini, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara bagian orang muda yang hidup di era yang tidak nyaman, ya, keluar rumah tidak sebebas hari-hari yang lalu, semua dibatasi. Tapi walaupun begitu, namanya orang muda, nongkrong sama teman tetap bisa dilakukan, walaupun gak tiap hari, mungkin di jam-jam tertentu. Main dengan teman, tetap menikmati makanan di kafe-kafe, tetap walaupun mungkin itu berkurang. Itulah sebabnya malam ini Tuhan mengingatkan,
Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, tapi ada hal-hal yang nggak penting. Artinya apa? Kita nggak melakukan hal itu, kita bukan bodoh, kita bukan nggak gaul. Kita tetap menjadi orang yang jadi teladan, menjadi orang yang mulia, karena kita berharga, mulia di hadapan Tuhan. Tetap menjadi orang yang terhormat. Ya, ada beberapa contoh gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan, khususnya orang muda ya malam hari ini. Apa itu? Makan dan minum. Saudara, banyak orang muda sekarang ini mereka mengabaikan kesehatan karena merasa masih muda. Sehingga dengan gaya hidup restoran sekarang ini kan, dengan kemajuan zaman banyak restoran, banyak itu bahkan yang makanan tinggal antar, sudah siap saji, tinggal pesen pakai HP gitu kan. Makanan bisa datang ke rumah, mau makanan bentuk apa saja bisa sekarang ini. Apalagi orang nggak bisa keluar rumah kan, tapi makan jalan terus. Nah saudara, padahal makanan-makanan biasanya yang makanan yang ditawarkan itu kan menu yang menarik, minuman yang menarik, warnanya aja udah menarik. Coba segelas kecil kalau orang muda 25.000 kopi, mau aja beli ya. Bahkan 50.000. Nah, kadang saya pertama kali dulu saya lihat, kok mau sih kopi? Di rumah kita beli kopi 2.000, diaduk udah enak. Ini 50.000, cuman segelas kecil. Nah, saudara, iya kalau itu kopi murni masih mending. Kadang itu jus-jus yang berbagai macam merek ya sekarang ini. Saya nggak tahu mereknya bermacam-macam. Warnanya memang menarik, saudara. Tapi kadang itu tidak sehat. Ya, kalau jus yang sehat itu kan yang kita bikin di rumah sendiri. Jus jeruk ketahuan itu yang kita minum jeruk. Jus mangga ketahuan itu yang kita minum mangga. Tapi kalau udah dicampur-campur itu kan kadang merusak kesehatan kita. Sementara badan itu sehat bukan rusak bukan sekarang. Nanti baru berasa. Sekarang masih muda, masih nggak bisa ngerasain tubuhnya itu sehat atau sakit. Tapi nantinya akan berasa. Nah untuk itu, saudara, kalau kita lihat makanan-makanan yang dengan gambar-gambar yang bagus itu kan biasanya bistik, burger, Kentucky, ya pokoknya makanan-makanan yang terus berbagai macam makanan laut ya. Nah pada semua itu mengandung kolesterol yang tinggi. Jadi sebagai orang muda, walaupun kita hidup di zaman now, mari tetap menjaga pola makan. Makan 3 kali sehari, apalagi di masa corona seperti ini. Orang muda kan banyak bekerja, belajar, keluar rumah, beraktivitas. Jaga pola makan, saudara. Hindari makanan yang mengakibatkan penyakit. Firman Tuhan jauh-jauh hari sudah mengingatkan dalam Imamat 7, nggak saya bacakan. Ayat 22 sampai 27 itu Tuhan melarang untuk kita makan apa? Lemak, bangkai, dan darah. Sementara banyak orang menyukai makan lemak sekarang ini kan. Kolesterol yang disajikan di rumah-rumah makan. Harganya mahal, tapi menjadi orang sakit. Nah, juga di dalam Lukas 21 ayat 34, saya nggak bacakan juga ya. Tuhan juga melarang kita untuk makan berlebihan. Jadi makanan apapun, walaupun itu makanan sehat, kalau kita makan berlebihan, itu pun mengakibatkan sakit penyakit. Sementara firman Tuhan, tahukah kau bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jadi kita itu punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kesehatan tubuh. Bukan hanya narkoba, merokok yang dilarang. Dalam hal makan, minum pun kita bertanggung jawab atas semua yang masuk di dalam mulut kita. Karena Rasul Paulus bilang bukan yang keluar yang menajiskan. Bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Jangan itu dijadikan alasan. Yang masuk itu boleh, yang keluar yang nggak boleh. Setiap firman Tuhan itu punya dasar dan
Jangan kita baca Alkitab itu sepotong-sepotong. Tuhan juga melarang untuk kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Contohnya itu 4 pemuda Sadrak, Mesakh, Abednego, Daniel, dia menjaga dari itu. Dan buktinya Tuhan adakan perbedaan antara orang muda yang bisa menjaga prinsip, yaitu memelihara yang tubuhnya itu adalah bait Roh Kudus. Tuhan pasti akan berikan perbedaan. Tuhan pasti akan lebih memberkati. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat 25 kan juga dikatakan, jangan kamu makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Darah. Kemudian ada tadi yang sudah saya singgung, lemak dan bangkai. Jadi saudara, itu yang pertama. Karena kalau kita melanggar semua itu, banyak orang muda saudara, belum menikah, umur 20, bahkan umur 17, sudah ada orang sakit kanker. Jangan saudara pikir orang sakit itu nanti kalau udah 50 tahun. Enggak. Untuk itu, kita harus bisa menjaga pola makan. Orang dulu lanjut usia karena makannya sederhana. Petik dari sawah langsung masak. Sekarang kan kalau makan yang dari luar itu kan kita nggak tahu, dicampur dengan berbagai macam bumbu supaya gurih, enak, tetapi itu tidak baik untuk kesehatan. Itu bisa mengakibatkan kolesterol. Jangan kita saudara pikir, oh sakit kolesterol itu penyakitnya orang tua. Siapa bilang? Saudara, orang muda pun sekarang udah ada yang kena jantung, ada yang kena kanker, ada yang kena darah tinggi, bahkan gula. Nah, untuk itu saudara, gaya hidup yang pertama, mari kita mau jaga makan dan minum. Ya. Yang kedua, merokok. Banyak orang muda berpikir kalau dia sedang ada di lingkungan sono ya, di luar, cemen, ya, nggak cowok kalau nggak merokok, ya kan? Apalagi ABG yang sama-sama baru mau tahu dunia luar, mau seperti orang dewasa. Mereka berpikir merokok adalah obat ganteng. Nah, itu fakta saudara. Karena anak saya, Nehemia, yang sekarang sudah kaum muda sama saudara, itu kelas 2 SD itu udah ditawarin rokok. Udah ditawarin obat-obatan. Tapi saya bersyukur punya anak 2 itu, mau di luar ada apapun cerita. Gak ada yang gak diceritakan. Dan saya gak mau menceritakan ke orang, nanti anak saya diancam. Sekarang karena udah besar ya, udah lewat ya, baru cuma bisa mensyukuri. Terima kasih Tuhan. Itu dipaksa saudara mencoba itu. Bukankah kebanyakan anak-anak muda yang merokok itu pertama juga coba-coba, main-main asap dulu gitu, SD mungkin, ke bawah ke SMP. Karena di dalam rokok itu kan, kalau saya baca itu ada 4.000 bahan kimia, bayangkan. Itu segala macam, pembasmi kuman, pembasmi toilet, semua ada di situ. Dan salah satunya itu ada yang namanya nikotin. Nah, itulah yang membuat orang kecanduan. Pertama coba-coba, besok nyoba lagi, akhirnya susah lepas. Itulah sebabnya bersyukur, jangan merasa cemen buat anak muda yang tidak merokok. Karena cewek-cewek pun saya lihat banyak yang merokok. Mungkin di rumah manis-manis baik-baik, di mall kalau sama temennya, dia melakukan semua itu saudara. Mungkin di rumah ibadah, ke gereja, bahkan gak sedikit pelayan-pelayan Tuhan, kelihatannya baik, tapi di luar tidak menyangka. Saya rindu biar kaum muda remaja Elsiani, jangan sampai kita terjatuh dalam hal seperti itu. Karena apa saudara, itu akan mengganggu kesehatan kita. Bukankah sering tadi sudah saya singgung ya, 1 Korintus 3 ayat 16-17, 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidak tahukah kamu jika tubuhmu adalah rumah Allah? Kita punya kewajiban untuk menjaga tubuh ini. Bukan hanya dalam hal rokok, makanan juga. Tidak tahukah kamu jika tubuhmu bait Roh Kudus? Kita punya tanggung jawab untuk menjaga tubuh ini. Lalu buat apa tubuh kita yang masih sehat, muda, ya, produktif? Pakai tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, kata firman Tuhan.
apa yang kita makan, minum, merokok itu kan sesuatu yang masuk juga dalam tubuh kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya itu lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah Timotius pernah dinasihatin Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan. Juga dalam hal menjaga tubuh yang adalah bait Roh Kudus, tubuh yang adalah rumah Tuhan. Mari jangan kotori dengan menghisap ya, entah itu rokok, entah itu air, apa lem ya, apapun itu. Itu yang kedua. Karena itu akan mengganggu kesehatan. Pasti akan orang bisa sakit paru-paru, bahkan jantung, lambung. Saudara, itu cuma akibat merokok. Karena itu tadi, tanpa disadari itu mengandung 4.000 zat kimia, saudara. Sekarang mungkin belum berasa, masih muda. Tapi kalau terikat, bagaimana saudara? Nanti akan, setelah tua, itu akan menderita. Akan mengalami penyakit yang menderita. Sementara untuk lepas itu nggak mudah. Nah, itu yang kedua. Jadi, saya mau tekankan, jangan merasa cemen ketika saudara tidak melakukan itu. Rokok atau makan yang heboh-heboh itu, tapi yang tidak sehat. Yang ketiga, alkohol, minuman keras. Nah, ini kan mau tahun baru nih. Biasanya kalau tahun baru itu kan orang menyediakan minuman, termasuk minuman keras. Mungkin sekali-sekali nggak apa-apa, alasannya begitu. Asal nggak mabuk nggak apa-apa. Nah, saudara, bukankah sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil, dari yang coba-coba? Kalau orang muda, ya masih muda, mungkin masih SMA, coba-coba, ternyata enak ya. Besok lagi, akhirnya itu tadi kan ada ketagihannya itu, sehingga tidak lagi coba-coba, terikat oleh namanya minuman keras. Memang Alkitab tidak ada jangan kamu merokok, dosa, nggak ada saudara. Tapi dasarnya yaitu tadi, tubuhmu bait Roh Kudus, tubuhmu bait Allah. Juga nggak ada jangan narkoba, nggak ada. Tapi itu tadi dalam Efesus 5:18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, kita mengingatkan jangan mabuk oleh minuman keras, anggur. Biasanya usia 15-17 itu pasti anak muda. Kalau ketemu yang namanya itu minuman keras, coba-coba pasti, apalagi temennya nyodorin gitu kan, mungkin di pesta ulang tahun, mungkin di malam tahun baru atau apa. Tapi kita mengingatkan jangan, karena itu menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan sesuatu yang jahat, bisa mencuri, berkelahi, bertengkar, berantem, ya kan? Bisa berzina, melakukan pelanggaran etika, pelanggaran agama. Kan itu. Makanya di dalam Amsal 20 ayat pertama, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Artinya apa? Kita harus menjauhi dari mabuk. Karena itu tadi, Tuhan gak mau kita terikat oleh hal-hal yang membawa kepada dosa. Yang keempat, obat terlarang, narkoba dan teman-temannya itu. Saudara, biasanya kan yang diserang apa? Kalau dulu mungkin kampus ini, lah sekarang mah SMP, SMK, SMA, itu bisa saja, bahkan SD, itu gak terlihat mereka coba-coba. Itu yang bahaya saudara, karena ditawarin coba-coba. Nah, jangan sampai kita coba-coba, walaupun cuma mencoba, jangan, karena berbahaya. Nenek bilang berbahaya, ada lagunya itu ya. Kenapa? Karena orang
gunakan itu kan orang berpikir akan merubah penampilannya jadi hebat, merasa gak lelah, merasa sok, merasa jago, merasa hebat gitu orang yang pakai obat seperti itu kan. Padahal sesungguhnya kan sebaliknya. Orang yang pakai seperti itu kan perasaannya aja yang merasa happy. Sesungguhnya apa? Dia jadi seorang yang pemalas. Bahkan ada yang suka ngantuk, suka menyendiri, suka berkarya, sehingga merugikan diri sendiri karena bisa depresi. Kalau tidak mendapatkan obat-obatan itu depresi. Dan saudara bisa bayangkan orang depresi itu ada yang sampai bunuh diri karena nggak bisa mendapatkan barangnya. Ada juga yang gelisah, nggak bisa tidur. Ada yang curigaan, semua orang dicurigai. Itu kan nggak baik, saudara. Paranoid, ada gangguan dalam pikiran, halusinasi. Jadi jangan sampai coba-coba sehingga terikat oleh hal seperti itu. Mungkin orang nggak tahu nyobanya, tapi besok nyoba lagi, orang bisa terikat. Jadi bisa merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan keluarga. Kasihan kan? Beli obat-obatan gitu kan pakai uang. Kalau orang tuanya nggak kasih, bisa nyuri-nyuri, bisa jual ini, jual itu, ya kan? Kalau bikin onar di luar, juga membuat malu orang itu. Padahal kita harus jadi pemuda yang jadi teladan. Boleh kita hidup di zaman now, milenium, tapi hal-hal seperti itu bukan berarti milenium atau no. Itu hal-hal yang tidak baik. Biarlah kita mau hindari. Karena itu juga merugikan masyarakat. Kenapa? Karena pasti akan timbul kejahatan. Biasanya orang yang mabuk, orang yang narkoba itu kan melakukan banyak kejahatan di masyarakat, ya, mengganggu keamanan, ya kan? Karena hidupnya tidak terkontrol, dikuasai oleh itu tadi obat-obatan. Itu yang keempat. Yang kelima, terakhir, apa yang harus kita hindari? Gaya hidup orang muda zaman now yang harus kita hindari, seks bebas. Banyak orang berpikir bahwa biasa itu orang muda bergaul, pacaran. Saudara, sebetulnya di Alkitab nggak ada kata pacaran, juga nggak ada larangan untuk pacaran. Yang ada adalah jangan berzina. Apa itu berzina? Melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang diberkati di rumah Tuhan sebagai orang Kristen. Jadi artinya sebelum ditumpangi tangan kita nggak boleh berhubungan suami istri. Tapi Tuhan Yesus lebih spesifik. Jika engkau melihat lawan jenis lalu menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Itu artinya berkhayal, melihat orang yang mungkin lawan jenis, kemudian kita mengingini, itu sudah dosa. Apalagi kalau ciuman dalam pacaran, nggak boleh, saudara. Cuman cium kening nggak apa-apa, saudara. Iblis itu ada di mana-mana. Jadi lebih baik kita mau teladani firman Tuhan. Jangan kita memancing-mancing iblis bekerja. Karena apa? Kenapa ini saya katakan? Di dalam Wahyu 21 ayat 8 itu sama hampir bunyinya dengan Wahyu 22 ayat 15. Pesinah atau di situ disebutnya orang Sunda, pembunuh, penyembah berhala, setara kan dosa-dosa yang tukang sihir itu tempatnya di neraka. Lah bagaimana kalau saudara dalam keadaan berzina, Tuhan panggil atau Tuhan Yesus datang, saudara masuk neraka walaupun namanya Kristen? Nah, itulah sebabnya selalu diserukan jaga kekudusan. Kita nggak tahu waktu dan saatnya Tuhan datang. Jangan sampai kita berdosa, mendukakan hati Tuhan. Kita mau ingat di dalam 1 Korintus 3 itu ayat 16 dikatakan tubuh kita bait Allah. Jadi jangan kita kotori dan rusak bait Allah ini dengan 5 hal yang sudah saya sebut tadi. Makanan,
rokok, minuman keras, narkoba, seks bebas. Tapi mari kita mau meneladani pemazmur. Dalam Mazmur 139 ayat 19 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kalau kita menyadari seperti pemazmur, kita ini manusia, ada dari lahir bayi bahkan di dalam kandungan ibu. Itu kan suatu yang ajaib. Coba dari perut seorang wanita lahir seorang manusia, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalau kita tahu bahwa kehadiran kita di dunia ini dahsyat ajaib, tubuh kita ini kayak bicara tentang tubuh kita, kelahiranku dahsyat dan ajaib, itu kan keluar dari janin ibu lalu dahsyat gitu, ada mata, ada hidung, ada tangan, sempurna gitu ya. Mari kita mensyukuri keberadaan kita. Kita dikasih tubuh yang sehat, kita syukuri, kita jaga. Jangan jadi hamba dosa lagi. Ya, Tuhan sudah tebus kita dengan harga yang mahal. Saudara dan saya tidak lagi milik iblis. Kita sudah ada di tangan Tuhan. Tapi setan itu akan terus berusaha. Kan waspada dan berjaga, iblis berjalan siang malam, mengaum-ngaum, mencari siapa saja yang mendapat celahnya. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis, dia mau curi keselamatan yang kita punya, sukacita yang kita punya. Dia membunuh dan membinasakan. Tapi ayat bagian B, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan, berkat, sukacita dan sejahtera yang Tuhan sudah beri. Jangan kita sia-siakan. Mari kita mau jaga gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sehat, yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan itu dalam hati kami. Jadikan kami kaum muda remaja El Shaddai, kaum muda yang diberkati Tuhan, yang menjaga tubuh, bait Allah. Tubuh adalah bait Roh Kudus, dan kiranya kami dapat memuliakan tubuh ini, dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kaum muda remaja, baik pelajar, mahasiswa, baik yang sudah bekerja, semuanya mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Biarlah segala kebiasaan yang tidak baik itu tidak mengikat hidup kami, tapi Engkau akan lepaskan sehingga kami semua boleh menjadi orang muda yang kudus, yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.